Selamat siang semuanya, Romo, Bapak Ibu. Terima kasih telah menghadiri kelas untuk Discipleship dengan tema Discipleship is Relationship pada sore hari ini. Perkenalkan, Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Yuli. Saya dari komunitas Light of Jesus Family dan saya melayani kebetulan di namanya Pastoral Ministry. Jadi kalau di kami ini ada ministry yang tugasnya itu mengembalakan member-member yang Tuhan percayakan di komunitas kami. Nah, saya pelayanan di sana, karena itu saya bawain topik ini. Sebelumnya saya boleh tahu, mungkin di sini Bapak dan Ibu sudah mungkin aktif di paroki, ada yang pelayanan di paroki? Wah, luar biasa Ibu. Boleh tahu Ibu pelayanan di bidang apa di parokinya? Beri tepuk tangan buat Ibu siapa namanya? Puji Saragi, boleh beri tepuk tangan, luar biasa. Oke, di sini mungkin ada lagi yang pelayanan di paroki, mungkin aktif di parokinya. Oh, Bapak. Bapak boleh tahu namanya siapa Pak? Pelayanan di bagian apa Pak? Saya Adi, seksi panggilan. Wah, luar biasa Pak Adi di seksi panggilan paroki, kita beri tepuk tangan. Wah, saya agak deg-degan ini, ternyata yang ikut kelas ini orang-orang yang luar biasa ya. Ada Romo juga nih, Romo Eltus, kita sudah kenalan tadi langsung dari Makassar. Luar biasa, terima kasih Romo sudah datang ke kelas saya. Halo, salam kenal, shalom. Romonya, Romo halo. Ada, wah luar biasa ini, saya semakin merinding. Oke, kalau gitu saya mau tanya berikutnya nih. Di sini ada Romo, ada Bapak Ibu yang melayani di paroki. Bapak Ibu dan mungkin Romo bahkan apakah familiar dengan, mungkin saya nggak bilang small group ya, tapi mungkin kalau kita di Indonesia, apakah Bapak Ibu familiar dengan komunitas sel atau komsel? Puji Tuhan familiar ya. Pertanyaan berikutnya, apa Bapak Ibu sudah bergabung dengan komsel atau sudah pernah tahu gitu? Maksudnya kayak, apa Bapak Ibu sudah pernah bergabung dan apakah di parokinya ada komunitas sel? Ada ya? Oke, ada, puji Tuhan. Jadi saat ini kita akan ngobrolin tentang komunitas sel Bapak Ibu. Bagaimana komunitas sel ini adalah idenya dengan luar biasa, idenya Tuhan Yesus loh. Jadi komunitas sel itu tuh bukannya punyanya paroki A, paroki B, atau bukannya punyanya LOJF. Tapi the idea is from Jesus. Jadi Tuhan Yesus yang punya ide tentang komunitas sel atau small group ini. Dan ternyata dari small group yang ada, pemuritan tuh bisa terjadi. Nah, saya mau sharing. Sebenarnya saya disclaimer dulu ya, saya bukan ahli pemuritan, tidak. Tapi kebetulan saya melayani di pemuritan di komunitas kami. Jadi di sini kami lebih mau sharing aja. Kenapa sih kita tuh perlu atau butuh untuk join suatu komunitas sel, atau bahkan jika komunitas kita atau lingkungan kita belum ada, mungkin apa yang bisa saya pada sore hari ini sharingkan, kita bisa adopt bareng-bareng. Karena tujuannya apa? Pada akhirnya kita rindu untuk dipakai Tuhan untuk memuridkan banyak orang. Nah, kenapa sih itu bukan cuma tugas saya atau tugas beberapa orang? Karena saya akan bahas habis ini, karena ternyata selain itu adalah Jesus idea dan itu adalah pesan terakhirnya Tuhan Yesus, atau kita sering dengar sebagai amanat agung. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, pertanyaan yang pertama berarti ini ya, kenapa sih kita nggak cuma hidup di dunia ini ya udah untuk berkeluarga aja, atau untuk punya karir, atau kenapa sih kita nggak ya tujuan misalnya seorang yang bisnismen ya udah bikin bisnisnya semakin besar aja, kan itu udah memberkati banyak orang, betul ya, membuka lapangan usaha. Atau misalnya yang jadi guru, ya kenapa nggak ngajar aja di sekolah? Ngajarin anak-anak juga itu salah satu panggilan yang luar biasa ya, yang mulia. Tapi kenapa ada kata pemuritan ini, dan kita semua loh tidak terkecuali diajak untuk melakukannya.
Jadi ini berita baik buat kita semua bahwa pemuritan ini adalah tugas kita. Saya berangkat dari pemuritan ini bukan suatu kebetulan. Dulu saya ikut sekolah evangelisasi. Nah, mungkin Bapak Ibu lebih familiar lagi. Karena ya evangelisasi lah salah satu akar dari suatu paroki mengadakan pemuritan. Jadi kita mulai dari sini dulu ya, bisa di next. Oke, ini kan kita mungkin sama-sama baca ya, karena ini pesan terakhir. Kalau katanya orang-orang nih, misalnya saya mau cerita lah. Kalau ini kan amanat agung ya dari Tuhan Yesus sebelum dia diangkat ke surga. Saya mau cerita, mama saya tuh sudah meninggal dari saya kelas 6 SD, jadi umur 12 gitu. Saya punya seorang mbak, jadi pembantu rumah tangga yang telah membantu keluarga saya dari saya umur 8 tahun dan saya sekarang udah 31. Jadi sudah lama banget dia bantuin keluarga saya gitu ya. Jadi dia tuh sering ngomong gitu, dia tuh udah ada di keluarga saya dari anaknya 1 sampai sekarang anaknya 2, terus dia anaknya udah pada kerja gitu. Terus kalau saya ngobrol sama dia dulu gitu, kenapa sih mau bertahan gitu kan, maksudnya lama banget mbak sama keluarga kita, karena keluarga kita ya biasa aja gitu, maksudnya kayak nggak gimana-gimana juga gitu. Terus dia tuh cerita pas malam dimana mama saya meninggal, saat itu tuh saya tidur samping mama saya gitu. Terus mama saya tuh terbangun, jadi sebelum mama saya meninggal, mama saya sempat terbangun dan minta dibuatkan makanan oleh mbak saya ini. Terus dia tuh cuma titip satu, dia bilang, saya titip Yuli ya, sampai dia menikah. Jadi tuh itu yang dibawa terus sama mbak saya, sampai saya tuh dewasa, sampai saya sekarang ada suami saya di sana menemani hari ini. Gitu kan. Jadi sampai saya sudah menikah dan mbak saya tuh masih membantu di keluarga saya, walaupun menurut saya itu nggak mudah. Kenapa bapak ibu? Karena ya papa saya cukup keras ya orangnya ya, jadi ya dimarahi kayak itu lumayan sering terjadi gitu. Jadi saya bersyukur lah mbak saya memegang sangat pesan terakhir dari mama saya gitu. Tapi pas saya mau menyampaikan hal ini, saya tuh jadi ingat hal itu gitu. Saya jadi ingat pesannya mama saya ke mbak saya aja, dia lakukan 20 tahun lebih gitu untuk tetap nemenin saya sampai akhirnya saya ketemu jodoh saya dan saya menikah gitu. Bayangin bapak ibu, maksudnya seorang pembantu aja dititipin anaknya, dia tuh mau loh setia gitu. Ini Tuhan Yesus yang titipin kita amanat ini. Kita itu sudah ditebus dan bahkan hidup kita sudah sangat diberkati sama dia dengan pekerjaan, dengan keluarga gitu. Dia titipin satu pesan ini buat kita. Kita baca pesannya Tuhan Yesus yang terakhir sama-sama ya. Kita buka sama-sama, mungkin yang bawa Alkitab atau ada Alkitab di handphonenya di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Syukur pada Allah. Di sini ditulis benar-benar go and make disciple. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus nggak bilang loh, di Indonesia aja, atau yang udah percaya aja, yang udah percaya Kristus, atau Israel aja ya, bangsa yang terpilih, enggak. Tapi dia bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini apa sih kabar baik buat kita semua? Bahwa kita semua itu tuh berharga di matanya. Dia tuh rindu, semua orang yang ada di dunia tuh bisa mengenal seorang pribadi yang punya kasih mula-mula, yang punya kasih gak bersyarat buat kita semua, yaitu Tuhan Yesus. Dan kenapa sih kita harus kenal? Karena saya percaya, Bapak, Ibu, saya, dan Romo, kita ada di dalam Tuhan. Hidup kita penuh damai sejahtera, bener gak? Ketika kita hidup sama Tuhan Yesus, walaupun hidup kita gak gampang loh. Saya akuin pasti kita banyak challenge, banyak tantangan dalam hidup. Tapi ada sesuatu hal yang bikin kita tuh bisa bergerak terus. Dan Tuhan Yesus tuh rindu. Dia tahu bahwa dunia ini bukan tempat yang mudah buat anak-anaknya.
Karena itu dia sampaikan ke kita yang udah kenal dia, kita yang udah kenal kasihnya, yuk bareng-bareng kita jadikanlah semua bangsa muridnya dan baptislah mereka. Baptislah kita serahkan ke Romo ya. Kebetulan itu bagiannya para Romo untuk membaptis anak-anaknya Tuhan Yesus. Tapi bagian kita yang di depan, boleh banget kita sebagai orang awam, kita terpilih juga untuk memuridkan. Nah, sekarang saya bakal ngobrol. Pemuritan itu apa sih? Enggak kok, enggak kayak duduk di kelas terus ada kurikulumnya, enggak. Ternyata pemuritan itu sangat indah, teman-teman. Dan saya jalanin ini di LOJF. Ternyata proses pemuritan inilah yang menjadi tujuan saya. Dan makanya saya bisa pelayanan, mungkin saya sudah 7-8 tahun pelayanan di bidang pemuritan ini gitu. Dan saya sangat terberkati dari kesempatan yang Tuhan izinkan. Mungkin boleh next. Nah, murid. Sekarang kita bahas murid. Murid itu siapa sih? Murid itu adalah bukan seseorang yang bayar uang sekolah dan duduk di kelas, tapi murid di sini atau disciple adalah, jadi disciple student bisa jadi disciple, tapi disciple tidak selalu student. Disciple adalah seseorang yang mengikuti Yesus, diubahkan oleh Yesus, dan committed atau berkomitmen terhadap misi yang Tuhan Yesus berikan. Di sini ada 3 yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, mengikuti Yesus, ikut cara dia hidup, ikut bagaimana dia mencintai kita, ikut bagaimana dia memberikan perintahnya bagi kita. Being changed ini menurut aku ini tuh kayak step-step. Kalau Bapak Ibu lihat, pertama follow dulu. Kita mau percaya nggak nih kalau Tuhan Yesus adalah Bapa dan penebus kita? Setelah itu kita being changed. Being changed ini kita masuk ke dalam lagi yang lebih. Apa? Kita encounter Him. Kita bertemu secara pribadi dengan Dia. Saya selalu bilang bahwa pemuritan itu memang harus kita lakukan. Kita harus menabur. Tapi bagian menuai itu bagiannya Tuhan. Dan di bagian being changed by Jesus itu sangat pribadi. Saya nggak bisa bilang saya punya experience harus sama dengan Kristi atau siapapun di tempat ini, karena Tuhan Yesus sangat personal. Dia akan menyentuh hati kita dengan secara pribadi. Yang terakhir, being committed. Nah, committednya terhadap apa? Tadi balik lagi ke pesan terakhir dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Setelah kita ikutin Dia, kita diubahkan oleh kasih-Nya. Karena kita sudah tinggal di kasih-Nya, kita mau ikut. Ibaratnya kalau kita sayang sama seseorang nih, misalnya sama suami atau misalnya sama istri kita, misalnya kayak suami saya gitu deh. Suami saya kan dia private tutor ya, sih jadi promosi nih. Jadi mungkin yang butuh private tutor loh. Tapi maksudnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena suami saya private tutor, saya mau kasih tahu ke orang-orang kalau suami saya itu guru yang baik gitu. Dia bisa mengajar dengan baik dan dipastikan anak-anaknya nilainya baik, nggak kayak gitu juga ya. Ini promosinya jadi jual janji. Tapi hubungan kita sama Tuhan Yesus kayak gitu. Ketika kita tahu kita dikasihi dan kita akhirnya memutuskan untuk mengasihi Dia yang mengasihi kita sejak awal, kita tuh jadi mau tahu sebenarnya Tuhan tuh mau apa sih buat hidup kita. Gimana sih biar hidup kita tuh nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi bisa menyenangkan hatinya. Nah, itu being committed. Karena Tuhan punya misi untuk setiap kita. Proses pemuritan itu bisa terjadi di mana aja, bahkan di tempat kita bekerja atau bahkan dari tempat terkecil kita melayani. Di mana lagi? Keluarga. Keluarga adalah tempat pemuritan kita yang pertama untuk membuat orang-orang yang kita kasihi, anak, istri, suami, mengenal pribadinya. Di situ di Matius 4 ayat 19, Tuhan Yesus bilang, ikutilah aku, dan aku akan jadikan engkau penjala manusia. Next. Tadi kita udah tahu ya siapa disciple, kenapa kita harus jadi murid. Terus pertanyaannya, oke, ya saya tahu saya harus memuridkan. Saya mau committed sama misi yang Tuhan Yesus sudah kasih. Caranya gimana? Tuhan Yesus tuh keren banget, Bapak Ibu. Kalau Dia ngasih kita misi, kalau Dia ngasih kita perintah, itu tuh semua udah lengkap di firman Tuhan. Bahkan caranya dari A sampai Z kalau kita mau lihat, itu tuh semua udah ada lengkap. Ini saya kasih 2 cara yang paling umum yang emang the greatest commandment katanya.
Jadi perintah utama selain perintah-perintah lain yang memang pasti kita bisa temukan di firman Tuhan, yaitu di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita akan menjadi murid yang baik, disciple yang baik, ketika yang pertama kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dulu. Dan ini Tuhan Yesus mintanya absolut Bapak Ibu. Nggak cuma dengan pikiran aja deh, tapi hati kita masih ragu. Atau hati kita deh, tapi pikiran kita masih kemana-mana karena kesibukan. Enggak, dia minta kalau kayak hari ini Bapak Ibu duduk di kelas ini, dia minta hati, pikiran, dan jiwa Bapak Ibu berfokus sama dia. Itu yang perintah yang pertama. Dan perintah yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Wah, luar biasa ya, seperti dirimu sendiri. Saya tuh dulu pas baru dengar ini, belum pelayanan, saya suka mikir seperti dirimu sendiri tuh apa sih? Maksudnya gimana? Saya dulu suka kasih contoh gitu ke teman-teman di komsel saya gitu. Ibaratnya nih ya, sesimpel di sini ada satu slice pizza, saya sama Mira kelaparan. Tapi saya lebih memilih Mira yang makan pizza itu, karena saya tahu pizza itu tidak bisa dibagi dua, tidak bisa mengenyangkan Yuli dan Mira. Walaupun Mira mungkin akan kasih ke saya, tapi saya tetap lebih milih. Walaupun mungkin saya sama Mira bisa bagi dua, tapi kita berdua lebih pilih untuk mengenyangkan salah satu. Karena kenapa? Kami berdua mengasihi satu sama lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Itu gambaran ekstrimnya Bapak Ibu, dimana ketika kita sama-sama kelaparan, kita lebih memilih untuk mengasihi orang lain dibandingin diri kita sendiri. Bukannya Tuhan Yesus demikian sama kita? Kalau hari ini Tuhan Yesus ada di sini dan kita kelaparan sama dia, kita pasti tahu dia akan melakukan hal itu. Dia akan biarkan kita makan terlebih dahulu dibandingkan dirinya. Next. Oke. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu, kenapa saya berdiri di sini tuh nggak cukup? Atau kita mendengarkan, bahkan mendengarkan Romo mungkin di mimbar, homili 15 menit di misa tuh nggak cukup? Karena di sini tulis, kita harus menghidupinya. Kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu benar-benar bisa terasa oleh orang lain di dalam diri kita karena kehidupan sehari-hari. Bukan berarti, saya nggak bilang ya, Romo di atas atau saya di sini, saya tidak membagikan kasih. Tapi dengan kehidupan pribadi, kasih itu lebih terasa. Salah satu kenapa saya saya memutuskan untuk komitmen di komunitas saya, karena di Light of Jesus Family ini kami punya satu tagline gitu, the community of sinner. Jadi kami percaya bahwa kita semua itu pendosa dan kami tuh merangkul semua orang buat datang ke acara komunitas kami. Kami punya setiap hari Sabtu namanya Feast di Saint Moritz Lipo Mall Puri, setiap jam 4 itu kita welcome siapapun buat datang. Bahkan di komunitas kami kalau mau pelayanan, syaratnya cuma 2, mau dan komit. Jadi terlepas dari backgroundnya apa, kami membuka setiap orang untuk pelayanan gitu. Tapi terlepas itu kan belum kelihatan nih hidupnya ya, maksudnya benar-benar merayakan Tuhan atau menjadi Tuhan Yesus buat orang lain. Tapi ketika saya ada di komunitas ini, saya benar-benar ngelihat bagaimana hal itu terjadi gitu. Hari ini saya bersyukur ditemani oleh Ciolanda. Ciolanda ini adalah gembalanya kami di LUJF. Saya nggak bisa nyampain diri saya sendiri. Tapi saya mau bilang, one day, suatu hari gitu ya, kami tuh ada rekaman album. Jadi kami kan ada grup musician namanya LG Worship. Jadi waktu itu tuh LG Worship lagi rekaman lah. Kita rekamannya kalau nggak salah Pasar Minggu. Di Pasar Minggu, jadi itu lumayan jauh lah ya di Pasar Minggu. Terus singkat cerita ada salah satu member kami yang tantenya meninggal. Saya agak lupa yang meninggal itu exactly-nya siapa. Yang saya ingat tantenya. Jadi waktu itu semua member tuh banyak yang ketarik untuk
syuting album ini, Bapak Ibu. Jadi kita semua tuh rame-rame di pasar Minggu. Ciolanda ini ikut. Jadi itu tuh capek banget. Jadi dari pagi sampai sore kita jadi ada latihannya dulu, ada take. Jadi itu benar-benar kayak syuting lah. Kita pujian bersama tapi kita direkam gitu ya. Terus jadi tuh member ini tuh tanyain gitu, ada yang bisa bantu nggak untuk jadi singer di misa di rumah duka gitu. Dan everyone tuh capek, jadi bingung juga siapa yang bisa. Tapi Ciolanda, dia itu rumahnya di Cipinang dan rumah dukanya di Jelambar. Kita udah capek rekaman itu di pasar Minggu, tapi Ciolanda berangkat dari pasar Minggu ke rumah duka di Jelambar untuk melayani di sana. Karena waktu itu kebetulan nggak ada orang, jadi semua orang emang lagi ketarik dan emang nggak ada yang bisa melayani. Di situ saya bisa melihat Tuhan Yesus ada di dalam Ciolanda. Karena itu bukan suatu keputusan yang mudah. Ya nggak sih, kita capek. Saya aja capek banget. Saya rumah di Tamaratu, waktu itu saya masih di Medit, nyetir ke pasar Minggu, balik lagi aja saya berasa udah capek banget gitu. Tapi Ciolanda rumahnya lebih jauh lagi di Cipinang. Padahal ya kalau misalnya ngomongin jarak, Medit, Tanjung Duren tuh lebih dekat ke rumah duka Jelambar. Sebenarnya bisa aja kan saya yang datang. Tapi saat itu Ciolanda bilang, udah gue aja, gue berangkat. Saat itu saya tahu bahwa ini preaching gospel is not enough. Tapi kita harus walk the talk dan kita harus jadi contoh bahwa Tuhan Yesus tuh ada dalam diri kita. Dan itu tuh lewat dari kehidupan kita sehari-hari saat kita ada buat orang yang butuhin kita. Justru disitulah Tuhan Yesus benar-benar hadir. Ketika kita nggak memilih untuk yang enaknya aja, tapi kita memilih untuk membantu orang lain, untuk jadi terang buat hidup orang lain. Ini jawabannya, Bapak Ibu. Kita next. Nah, tadi kita udah ngomongin discipleship ya Bapak Ibu. Jadi kita udah sama-sama tahu nih bahwa discipleship adalah amanat agung maunya Tuhan Yesus. Disciple siapa? Tadi ada 3 ya Bapak Ibu yang kita bisa ingat sama-sama. Kita ikut Yesus, kita diubahkan sama Dia. Jadi ciri-ciri muridnya Tuhan Yesus itu apa? Mengikuti Dia. Mengikuti Dia berarti mengikuti kebenarannya. Kedua, kita diubahkan. Diubahkan itu tuh nggak hal yang besar ya Bapak Ibu, yang harus ada hal yang besar yang terjadi dulu baru kita merasa diubahkan. Tapi ketahuilah ketika kita ada perubahan kecil, yang misalnya nih sesimpel kalau kayak saya yang nggak sabaran nyetir mobil, yang mungkin bisa klaksonin orang yang main asal lewat, tiba-tiba bisa menenangkan diri dan nggak klakson. Itu perubahan hidup loh. Dan itu Roh Kudus yang izinkan kita punya pengendalian diri terhadap motor-motor yang luar biasa di jalanan itu. Dan sesederhana ketika kita mungkin berantem sama suami atau istri kita ambil waktu sendiri daripada kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti pasangan kita. Itu karya Roh Kudus. Itu sekalian Bapak Ibu lagi diubahkan sama Tuhan Yesus. Change by God. Dan yang terakhir, disciple committed. Kita mau berkomitmen terhadap misi yang Tuhan kasih ke kita. Terus kita juga udah tahu ya Bapak Ibu, caranya sederhana buat jadi muridnya Tuhan Yesus. 2, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Dan kasihilah sesamamu itu berangkat dari kehidupan kita. Dari bagaimana kita berinteraksi sama orang lain. Dari bagaimana kita mau jadi terang buat hidup orang lain. Dan lewat small group ini atau komunitas sel, sebenarnya ini bisa menjadi wadah untuk kita mempraktekkan kasihnya Tuhan Yesus. Karena kenapa? Saya selalu bilang gini, kalau misalnya saya di kantor gitu ya, kita bisa jadi terang, kita bisa jadi garam. Tapi mungkin kita nggak bisa tiba-tiba juga kan kayak yang tadi bilang preaching gitu, preaching tentang firman Tuhan. Mungkin nggak akan mudah. Tapi kalau misalnya dalam komunitas sel, dalam komunitas seiman, kita bisa saling kenal satu sama lain dan saling sharing firman Tuhan, sharing kebaikan Dia dalam hidup kita. Jadi small group ini mungkin boleh di next. Berita baiknya ternyata adalah idenya Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus loh yang punya ide ini,
biar orang-orang percaya punya wadah untuk bertumbuh dan berbuah, punya wadah untuk menjalankan amanat agungnya. Kita akan tahu ini dari mana. Boleh di next? Saya akan jelasin dulu tentang komunitas sel ya. Mungkin di sini ada beberapa yang belum familiar. Jadi gampangnya ada beberapa ciri dari komunitas sel. Yang pertama, kumpulan orang-orang dengan jumlah sedikit. Namanya juga komunitas sel atau small group. Jumlahnya nggak banyak. Kenapa hal ini terjadi? Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu, dia suka preaching kan, suka memberikan sabda. Ada juga tentang sabda bahagia, dan dia juga pernah kumpulin 5.000 orang. Tapi Bapak Ibu pasti tahu bahwa yang selalu bersama-sama dengan dia hanya 12 orang. Dia hanya memuridkan langsung 12 orang. Kenapa? Pertama, karena pemuridan itu perlu proses. Kedua, kalau misalnya kita muridin 50 orang, itu balik lagi kita preaching. Karena kenapa? Pemuridan itu tuh personal sifatnya Bapak Ibu. Dan perlu waktu yang cukup panjang. Jadi nanti saya akan kasih tahu salah satu yang diperlukan dalam pemuridan itu adalah one on one atau komunikasi. Nah, Tuhan Yesus luar biasa banget, dia udah tahu dari awal pemuridan itu nggak mudah, jadi dia pilihnya udah langsung 12 aja. Nah, ini adalah ciri dari small group yang kita juga adaptasi dari bagaimana Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya. Namanya komsel kita nggak bisa terlalu besar, karena kenapa? Suatu komsel itu pasti punya leader atau gembalanya. Gembalanya ini harus ngeliatin bagaimana pertumbuhan dari murid-muridnya Tuhan Yesus ini atau disciple yang Tuhan Yesus titipkan. Bayangin kalau misalnya dalam satu komunitas sel ada 30 orang dan kepalanya cuma satu. Itu 30 hari sebulan aja baru balik lagi ke orang yang pertama. Kalau misalnya dalam kesibukan kita 24 jam bekerja, urus anak dan lain-lain, masih ada 1 jam untuk kita memuridkan orang. Bayangin dalam satu komunitas sel ada 30 orang, udah lupa kali gembalanya. Mohon maaf, waktu 1 Januari kemarin masalah kamu apa ya? Kayak udah lupa dia, 1 Februari dia baru follow up. Dan mungkin udah kelar masalahnya, udah ada yang bantuin. That's why kenapa small group itu nggak bisa banyak-banyak, karena pemuridan itu tuh intens dan kita tuh harus meng-approach atau mendekat, mempunyai kedekatan secara personal gitu. Dan ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua itu yang namanya komunitas sel ini bukan geng motor atau misalnya apa komunitas ibu-ibu PKK. Komunitas ibu-ibu PKK atau misalnya komunitas motor gede aja punya tujuan, bener nggak? Oh kalau motor gede, tiap 5 tahun sekali motor Harley gua harus ganti. Di sini ada nggak yang komunitas motor gede? Atau misalnya ibu-ibu PKK, itu aja ada itu ya, tiap berapa lama sekali harus ada workshop, harus ada sesuatu yang diikuti, harus ada sesuatu yang didapetin lagi gitu. Nah, seperti halnya komunitas-komunitas lainnya, komunitas sel atau small group juga harus punya tujuan. Tapi kalau tujuan kita yaitu terjadinya pemuridan dan perubahan hidup. Dimana karena kita jadi disciple, follow Jesus, change by Jesus, and committed with His mission. Jadi itu purpose-nya kita. Dan ini berita baiknya yang Tuhan Yesus mau, karena dia minta apa tadi? Bukannya jadikan yang di komunitas sel kamu muridku, tapi dia minta apa? Jadikan semua bangsa muridku. Karena itu salah 4 dari ciri komunitas sel yang harus ada, itu harus ada multiplikasi Bapak Ibu, pembelahan harus semakin banyak. Jadi kalau udah ada 20 orang, belah lagi jadi 10-10. Harus ada, kenapa harus ada pembelahan? Karena kita rindu dari murid bisa ada pemurid. Harus ada new leader. Harus ada pelayan baru. Karena kenapa? Kita kan mau makin banyak yang dimuridkan toh. Jadi kita nggak bisa cuma kita aja yang ngelakuin. Tapi harus ada pemurid lagi, pemurid lagi, pemurid lagi. Karena itu multiplication dibutuhkan dari sebuah small group. Dan yang terakhir, ada koneksi antara komunitas sel yang satu dengan komunitas sel yang lain. Karena kenapa? Pada akhirnya kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi jangan sampai komunitas sel kita jadi eksklusif.
Misalnya kita cuma mau main sama komunitas sel kita aja, atau kita nggak mau sama yang lain. Justru Tuhan mau adanya koneksi. Harus ada koneksi antara komunitas sel yang satu dengan yang lainnya. Karena itu adalah pesannya Tuhan Yesus. Kembali lagi, kasihilah sesamamu. Nggak hanya yang ada dalam komunitas sel kita aja. Baik, next ya. Oke, kenapa tadi saya bilang ini idenya Tuhan Yesus? Karena ternyata komunitas sel diadaptasi dari gereja perdana. Jadi gereja perdana adalah komunitas sel pertama yang Tuhan Yesus buat setelah dia memuridkan murid-muridnya. Jadi kan kalau misalnya Bapak Ibu tahu murid-muridnya diutus lagi ya, pisah-pisah tuh mereka, Petrus sama siapa, terus nanti akhirnya ada Paulus kemana, ke Asia, itu dimulai dari gereja perdana. Dan ada ciri-ciri yang dipunyai oleh small group yang kita adaptasi dari gereja perdana. Kita lihat dari 3 ciri yang pertama. Yang pertama itu devoted atau dikhususkan. Jadi komunitas sel itu ada di sini ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Di sini ditulis they devoted themselves to the apostle teaching and to fellowship. Jadi dalam suatu komunitas sel yang bertumbuh dan berbuah itu harus adanya pengajaran atau adanya fellowship. Jadi kalau misalnya kita kayak cuma ngumpul-ngumpul aja tapi tidak ada pengajaran di dalamnya, itu bukan komunitas sel yang sehat. Komunitas sel yang sehat di dalamnya harus ada pengajaran. Seperti gereja perdana, mereka itu belajar tentang firman Tuhan di dalamnya. Mereka itu waktu itu mungkin belum dalam bentuk firman Tuhan seperti Alkitab ya, tapi mereka ingat lagi yang diajarin sama Tuhan Yesus. Mereka belajar bareng. Karena kenapa? Dari reminder itu mereka bisa terus menjalankan pemuritan. Jadi pengajaran itu harus ada, harus dikhususkan. Dan yang kedua, miracles do happen. Di sini ditulis bahwa mereka itu tuh banyak memberikan tanda. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam gereja perdana itu ada buah-buah roh, ada penyembuhan, ada pengurapan. Nah, kita percaya ketika komunitas sel kita itu tuh berbuah, sama ada miracles. Miracles do happen. Tapi Bapak Ibu, yang saya ngomong di sini bukan miracles yang tiba-tiba kita melakukan penyembuhan juga seperti Sister Bridge, tidak. Di sini miracles itu dari hal-hal yang sederhana. Orang yang mungkin punya luka sama orang tuanya, lewat dia ada dan bertumbuh dalam komunitas sel, dia berani memaafkan orang tuanya. That's miracle. Orang-orang yang mungkin kalau saya pelayanan di single, yang mungkin terluka, punya gambar diri yang rusak karena masa lalunya, dia bisa kembali menerima diri dia, dan dia bisa kembali hidup di dalam Tuhan. That's a miracle. Saya selalu bilang sama teman-teman yang melayani bareng saya, ketahuilah ketika ada satu hati yang disembuhkan, satu hati yang dari keras bisa menjadi lembut, itu adalah karya mujizat dari Tuhan. Seringkali kita sebagai seorang Katolik, kita merindukan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita, tapi kita lupa bahwa Tuhan Yesus sendiri, dia itu tuh ada dalam hidup kita dan dengan cara yang sangat sederhana, lewat nafas kehidupan yang dia izinkan kita terima tiap hari, lewat orang-orang baik yang nolong kita dimanapun kita berada. Tapi seringkali kita lupa, karena kenapa? Yang kita rinduin suatu hal yang besar yang terjadi. Padahal Bapak kita adalah Bapak yang sangat lembut dan sangat sederhana. Dia aja hanya lahir dari palungan Bapak Ibu. Dan pemurid pertama Tuhan Yesus tahu siapa? Para gembala. Para gembala sangat sederhana Bapak Ibu. Mereka hanya tinggal nomaden bersama domba-dombanya. Menurut saya Tuhan Yesus amazing banget, karena dia nggak mau kita sebagai pemuridnya pusing mikirin hal-hal besar. Karena kenapa? Kasihnya itu lewat dari hal-hal sederhana. Kalau dalam pemuritan saya selalu bilang sesimpel kita kontak orang-orang yang mungkin lagi nggak oke hidupnya, just nanya how are you, mau ngopi nggak? Kita suka bilang pakai di kita punya komunitas coffee date, ngobrol yuk berdua, kita dengerin aja apa yang dia rasain. Saat itu juga sebenarnya miracles do happen. Yang ketiga, tentunya ada kebersamaan ya, ada kesatuan. Kalau di dalamnya ada perpecahan, kita mungkin harus tanya lagi, apa nih? Apa kita belum menjalankan
perintah utama kita sebagai pemurid untuk saling mengasihi atau masih ada ego? Tapi percayalah ketika komunitas sel kita berbuah, itu ada kesatuan. Ini 3 yang pertama, bisa next. Bisa next. Yang keempat, ada pengorbanan. Saya nggak perlu bilang panjang, tapi tadi saya sudah cerita tentang Ciolanda. Bagaimana yang namanya kita berkomunitas dalam small group, itu pasti ada pengorbanan. Mungkin sederhana nanti kalau Bapak Ibu terpanggil untuk melayani, untuk membangun suatu komunitas sel, mungkin Bapak Ibu bisa ingat ini, bahwa mungkin nanti akan ada waktu yang dikorbankan. Bahkan sometimes ada hati Bapak Ibu yang dikorbankan. Mungkin saat ini kalau ada yang sudah berkomunitas, kadang-kadang tuh saya suka dapat sharing dari small group leader gitu, aduh chat aja nggak dibales. Sering nggak sih kayak gitu? Chat cuma di-read, ya Bo, kalau sekarang makin gampang ya WA, tinggal dikasih emot jempol aja sama hati, udah seneng ya kita ya. Udah berasa dibaca ya susah. Nggak ada tuh, padahal udah tinggal klik aja, kasih tanda jempol. Itu aja susah ya dikasih. Tapi Bapak Ibu, hari ini aku mau bilang memang butuh pengorbanan. Karena kita ini masih akan berinteraksi sama manusia. Pasti ada beberapa ekspektasi yang nggak akan sesuai dengan harapan kita. Karena itu kenapa kita harus balik lagi. Tujuan utama kita untuk following Jesus. Dan Tuhan Yesus sudah merasakan hal ini dari awal ketika memuridkan kita. Kita bandel nggak sih? Bandel banget ya. Kita sudah tahu 10 perintah Allah, kita sudah tahu apa yang Dia mau, tapi kalau kita ingat lagi hidup kita masih sering nggak sih? Nggak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tapi tetap nggak sih Dia mengasihi kita dan Dia melimpahkan berkatnya buat hidup kita. Dan karena kita following Dia, ya itu juga yang kita harus lakukan di komunitas sel. Yang kelima, same time and place. Maksudnya apa? Di sini nanti ayatnya bisa dibaca, tapi yang saya mau bilang harus ada waktu yang sama dan tempat yang sama. Jadi biasanya kalau kami udah terjadwal nih, kami bilangnya light group. Jadi light group Sudirman setiap hari Rabu jam 8 malam. Saya light group Taman Arya setiap Kamis jam setengah 8 malam. Dan waktunya tuh sama terus. Kenapa? Karena harus dibiasakan Bapak Ibu. Kita kan kalau hidup kalau bisanya beda-beda nanti murid-muridnya bingung ya, harus nanya lagi sama pemuridnya. Sorry Bapak, Ibu, kita small group lagi kapan ya? Gak ada yang pasti gitu. Tapi yang namanya seperti gereja perdana kita harus komit. Jadi waktu dan tempatnya ya jangan diubah-ubah, kalau bisa di waktu yang sama. Dan terakhir, ini yang penting. Komunitas yang sehat akan berbuah. Wah, cocok ya sama tema pada siang hari ini, faithful and fruitful. Jadi begitu juga dengan suatu small group. Dari gereja perdana, setiap small group yang berbuah, setiap small group yang bertumbuh pasti berbuah. Ada buahnya. Buahnya apa? Sesimpel, orang-orang yang dulunya nggak mau tahu, akhirnya mau pelayanan di paroki. Orang-orang yang dulunya, aduh ke paroki cuma misa aja lah, setiap hari Minggu, mulai mau nanya sama Bapak Ibu, tadi juga sama Pak Adi ya, saya bisa bantu apa di seksi panggilan. Itu buahnya Bapak Ibu. Karena mereka telah diberkati, mereka mau campur tangan dalam karya Tuhan. Ini adalah 6 dari karakter small group. Bisa next? Nah, ini saya cepat aja, how to run small group. Ini saya nggak bilang suatu hal yang paten, karena ini kebetulan yang kami terapkan di komunitas kami, yang kami jalankan, dan kami berharap sharing saya ini mungkin bisa membantu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau mengadakan komunitas sel di areanya, di parokinya, atau di komunitasnya. Next. Kita bilangnya the influence model. Jadi ada 4 pilar. Ada role model, the same goals and mission, system, talent, sama role modeling. Saya cepat aja ya. Next. Pertama, perlu ada misi, perlu ada goals. Jadi ketika kita mau membuat komunitas sel, kita harus ada misi dan goals yang mau kita jalanin. Dan gak usah cari yang susah, karena sudah pasti amanat agung adalah misi dan goals kita, kenapa kita buat komunitas sel atau small group. Jadi to make a disciple, untuk memuridkan. Dan goalsnya apa? Untuknya ada perubahan hidup, dan pemuritan. Next. Sistem. Bapak Ibu, sistem harus ada. Kita nggak bisa cuma kumpul, tapi kita harus ada pilar yang kedua, yaitu sistem. Sistem itu apa? Kalau di kami ada flow-nya.
Kalau kami, contohnya kami datang, akan ada praise and worship dulu, terus ada pengajaran tadi ya, salah satunya devoted ya, dikhususkan untuk fellowship dan para rasul akan mengajar. Sama, di sini juga kita nanti biasanya ada bahan dan akan ada pengajaran. Lalu ada, kita bilangnya member database. Kenapa sih database penting? Saya boleh cerita ya. Jadi waktu pandemi, kami sangat sulit untuk menjalankan komunitas sel. Karena mau tidak mau kami pindah ke Zoom meeting. Dan mau tidak mau kami kehilangan beberapa orang yang awalnya rajin datang jadi nggak datang. Bapak Ibu ada beberapa yang kembali lagi ke komunitas sel, tahu nggak kenapa? Karena kita punya member database. Jadi kita tahu member kita itu ulang tahunnya kapan. Dan kita kan biasanya akan merayakan sama-sama ya ketika komsel gitu. Tapi kan komselnya nggak ada, ngerayainnya gimana dong? Kita kirim Bapak Ibu, kita kirim kue kecil, kita kasih customize message buat mereka, kita ucapin happy birthday. Tahu Bapak Ibu, mereka kembali ke komsel. Karena saat itu pandemi sangat sulit untuk banyak orang ya. Tapi ternyata sentuhan kasih sederhana dengan mengingat ulang tahun lewat database itu menjadi cinta yang besar untuk seseorang yang merasa kesepian di saat-saat pandemi itu. Jadi don't take it for granted, database sangat diperlukan. Saya salut banget di sini ada gembala saya di komsel saya di Taman Arias tuh di belakang, nanti dia akan sharing. Mereka berdua luar biasa banget Bapak Ibu. Saya di kapol ya. Mereka ingat apa aja Bapak Ibu? Ulang tahun anak, ulang tahun pernikahan, anaknya lulus, apalagi sampai baptis juga mereka ingat. Tepuk tangan dulu. Saya luar biasa. Saya cuma pelayanan di single, dulu cuma ingat ulang tahun. Tapi mereka ingat sebanyak itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, itu yang membuat LG kami itu tuh berbuah. Karena gembalanya mau berkorban, mau ngambil waktu untuk ngecek database. Aku minta waktu 5 menit lagi ya. Ya ini sisanya, ada absensi juga kita pakai untuk biar bisa tahu siapa aja yang udah lama nggak datang, jadi kita bisa approach lagi. Lalu yang terakhir ada love offering, karena biar ada kasnya, itu kan kayak beli kue gitu kan kita juga butuh uang ya. Jadi kita biasanya ada kolekta lah. Jadi kolekta itu kita kembalikan lagi ke member. Jadi yang ada yang ulang tahun, kita bisa kasih. Kalau kita mau ada acara apa, kita bisa patungan dan bisa di-chip in dari kolekta, ada bakti sosial, seperti itu. Next. Ini developing talent. Nah ini sangat penting. Yang tadi saya sudah bilang sebenarnya. Satu komunitas sel punya 30 orang. Gimana itu leadernya ngurusin 30 orang? Tapi perlu adanya developing talent. Di mana ada one on one, ada delegasi tugas. Jadi kita tahu bahwa setiap orang di komunitas sel kita bisa berbuah. Dan kita kasih kepercayaan Bapak Ibu. Saya kemarin habis dapat pelatihan di komunitas saya, ada sesuatu yang bagus. Ketika kita melayani Tuhan Yesus, it's not about us, it's about Jesus. Jadi walaupun orang yang kita delegasikan itu nggak ngerjain dengan sepenuh hati atau nggak bagus hasilnya, percayalah Tuhan tetap bekerja. Karena it's about Jesus, bukan kita. Jadi saat saya cuma mau ingetin ketika Bapak Ibu akan bikin komunitas sel di paroki atau mungkin di komunitasnya, ingat poin keempat, sacrifice. Pengorbanan juga tentang mengorbankan standar kita dan kita pakai standar Tuhan. Standar Tuhan selalu excellence, tapi dia selalu taruh kasih di dalamnya. Maksudnya apa? Kita nggak akan menegur dengan kasar orang yang mungkin gagal bawain firman atau mungkin gagal untuk melit worship. Tapi kita akan berikan feedback dengan kasih. Karena kita mau dia bertumbuh, bukan komunitasnya jadi sempurna. Itu adalah perspektif yang Tuhan tuh kasih kepada kita ketika kita melayani. Next. Yang terakhir role modeling. Maksudnya apa? Semua yang saya ngomong ini cuma teori. Tapi yang kita harus lakukan sebagai murid Tuhan Yesus untuk memuridkan adalah walk the talk. Kita dulu yang lakuin. Kita dulu yang jadi saksi Kristus. Kita dulu yang jadi pelayannya Tuhan. Dan tahu nggak, role modeling ini kita belajar langsung dari Tuhan Yesus. Next. Karena di Yohanes 13 ayat 14, kita sama-sama lihat bahwa dia mencuci kaki murid-muridnya
dan dia mencontohkan itu agar murid-muridnya melakukan hal yang sama. Saya udah mau selesai, ini mungkin yang terakhir dari saya, bisa di next. Saya punya teman di komunitas namanya Ilona Audilia. Saya waktu itu ngeliat konten ini di Instagram dia, terus saya sudah izin, saya bilang saya mau kasih lihat. Bapak Ibu, pas saya lihat adegan ini, saya menangis. Waktu itu saya di kantor, saya menitikkan air mata. Kenapa? Seringkali kita ketika melayani atau misalnya kita hidup, kita suka tanya sama Tuhan kan, apa sih tujuan hidup kita gitu? Kenapa sih kita hidup? Kita capek gitu sama hidup kita. Atau sesimpel kita sudah pelayanan, kita juga capek melayani orang-orang yang disuruh ngasih jempol aja di WA, susah ya? Susah. Kadang-kadang kita mengalami hal itu gitu. Terus saya tuh ingat tiba-tiba saya ngeliat gambar ini gitu. Kata-katanya sangat bagus teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih kayak ngebayangin gitu, kita cuma punya 1 hari lagi buat hidup. Tuhan Yesus tahu ya, dia tahu sangat pasti kalau dia akan disalibkan, waktunya tuh kapan. Jadi coba kita bayangin nih saat ini, kita tuh juga tahu besok kita udah dipanggil gitu. Mungkin banyak orang, termasuk saya akan mikir, saya mau menghabiskan waktu saya sama suami saya mau minta maaf sama papa saya. Mungkin seperti itu yang saya pikirin diri saya sendiri gitu. Tapi Bapak Ibu, seorang Tuhan Yesus, ketika dia cuma punya 1 hari lagi sebelum dia disalib, dia memutuskan untuk mencuci kaki murid-muridnya. Karena dia tahu dia punya tugas belum selesai. Masih ada 1 lagi yang harus dia kasih contoh ke murid-muridnya, yaitu mencuci kaki murid-muridnya. How amazing our Jesus. Kalau hari ini kita memutuskan untuk following Him dalam hidup kita, sejauh ini teman-teman kasih dia, Bapak Ibu, buat hidup kita. Ketika cuma tinggal 1 hari buat dia hidup, dia memilih untuk mencuci kaki murid-muridnya. Dia memilih untuk melayani orang lain. Dan hari ini kalau ditanya, kita harus kayak gimana untuk bisa jadi muridnya Tuhan Yesus? Kita emang harus ikut cara dia hidup. Karena kenapa? Itu cara yang paling sempurna. Kita memang harus ngelihat lagi ke dia, karena dia yang bisa bantu kita untuk bisa punya iman yang benar. Bukan hanya yang besar, tapi yang benar. Karena iman yang benar itu nggak hanya memindahkan gunung. Iman yang benar ketika gunung itu nggak pindah, tapi kita tetap mau percaya dan tetap mau melakukan bagian kita. Seperti Tuhan Yesus. Yang terakhir boleh? Ini saya cuma mau bilang yang terakhir, Bapak Ibu, dimanapun nanti Bapak Ibu ditaruh, mau di keluarga, mau di komunitas, mau di paroki, kita adalah terang dan garam. Kita adalah garam dan terang. Di Matius 5 ayat 13-16 tertulis bahwa kita adalah garam dan terangnya Tuhan. Dan itu sifatnya absolut Bapak Ibu. Kebetulan ya Tuhan Yesus taruhnya bukan kayak, ya boleh kalau kamu mau jadi terang, boleh kamu pilih mau jadi garam. No, dia bilang kamu ada terang dan garam. Itu perintah Tuhan. Itu adalah karakter yang Tuhan izinkan ada bagi kita. Kita itu garam dan terang buat dia. Jadi firman Tuhan Yesus itu terlalu indah untuk kita keep buat diri kita sendiri. Hari ini saya mau ngajakin, ini perintah Tuhan Yesus buat kita semua untuk memuridkan. Mari kita memuridkan bersama. Karena kenapa? Ketika kita sama-sama merasakan kasih Tuhan yang begitu murni dan besar, sebenarnya itu akan menghilangkan segala ketakutan untuk ketemu orang baru, untuk sharing iman buat orang baru. Karena kenapa? Kita tahu bahwa dia ada buat kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian untuk pembahasan dari saya. Tapi kelas ini belum berakhir, tenang saja, karena saya akan langsung mengundang Ibu Gembala kami, Ciolanda, untuk akan membawakan sesi berikutnya. Kami akan ada beberapa panelis yang akan cerita bagaimana mereka menjalankan komunitas sel, pelayanan di komunitas sel dalam hidup mereka. Silakan. Shalom Bapak Ibu dan Romo yang terkasih dalam Kristus. Kita sangat bersyukur ya, tadi udah dengar firman dari Yuli. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Thank you Yul, sharingnya luar biasa.
aku tersentuh banget, terutama yang terakhir ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan pada hari terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke sesi panel dan tanya jawab. Pasti banyak dari Bapak Ibu dan juga Romo yang punya pertanyaan atau misalnya ada mungkin yang mau menambahkan, nanti saya akan memberikan kesempatan. Nah, sebelumnya saya mau undang 3 panelis kita. Yang pertama adalah Brother Yohan, silahkan bro. Kemudian untuk yang kedua, untuk teman kami Mira, yang tadi worship leader, sis, silakan. And yang terakhir, silakan maju ke depan. And last but not least, JB, silakan. Silakan duduk. Nah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, aku yang akan nanya dulu ke mereka. Jadi 3 orang ini kita pilih karena mewakili 3 life group atau cell group yang berbeda dan dari 3 profil yang berbeda. Yohan ini udah married dan dia adalah life group leader untuk couple, married couple. Gaby ini masih single, but not available. Dia bekerja, nanti mungkin bisa quick introduction ya. Dan Gaby ini adalah pastoral untuk single. Dan Mira, ini juga teman kita single, masih di LGL single, Light Group Leader single. Dan dia juga aktif di tim Praise and Worship. Dia adalah salah satu leader untuk tim Praise and Worship kami. Nah, 3 profil ini, karena kita akan menanyakan pada mereka bagaimana mereka bisa menjadi gembala bagi tim Praise and Worship. Yang tahu sendiri kan, tim worship itu biasanya kan susah banget disuruh cell group, biasanya maunya datang cuma latihan pulang gitu. Nah, kemudian untuk Gaby nanti anak-anak live groupnya banyak yang Gen Z, kita akan nanya. Dan untuk Yohan untuk keluarga muda, karena keluarga muda biasanya banyak alasan, anaknya panas, anaknya besok ujian dan lain sebagainya. Jadi kita mari tanya bagaimana kita bisa memuridkan mereka semua dan membawa mereka semakin dekat sama Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya silakan perkenalan dulu dari Bro Yohan. Cek. Halo, nama saya Yohan. Saat ini saya melayani sebagai life group leader untuk couple di wilayah Taman Aries. Untuk pekerjaannya, saya sekarang bekerja di salah satu insurance company. Thank you. Thank you. Halo Bapak Ibu, Brother Sister, saya Gaby, melayani di Light Group Single. Pekerjaan saya marketing di salah satu bank digital di Indonesia. Terima kasih. Thank you. Selamat sore Bapak Ibu Romo. Saya Mira, saya saat ini melayani sebagai Light Group Leader Sudirman dan juga sebagai salah satu head untuk di tim Praise and Worship di LOJF, dan saya saat ini bekerja di perusahaan keluarga. Oke, thank you untuk perkenalannya. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Kita tahu kalian ini sibuk banget gitu, semuanya ada kegiatan ya di luar komunitas. Tapi kita melihat kalian ini rajin banget live group, bahkan sebelum jadi leader. Apa sih sebenarnya alasan kalian tuh mau ada di dalam cell group atau small group dan memutuskan melayani di sana? Mungkin mulai dari Mira dulu. Silakan Mira. Oke, jadi pertama-tama saya kebetulan bukan dari Jakarta ya, jadi dari Surabaya. Waktu pertama pindah ke Jakarta, waktu itu sempat ditawarin mau ikut light group atau enggak, mau ikut cell group atau enggak waktu itu. Dan saya waktu itu pikir, karena masih baru banget, belum ada kegiatan yang aneh-aneh di luar pekerjaan, saya pikir ya sure, why not, buat mengisi waktu gitu waktu itu ya. Lalu tuh saya pertama-tama ya cuman ya ngikut aja, let's see apa sih yang dilakukan di light group ini. Meskipun saya sebelumnya belum pernah terlalu banyak berkecimpung di komunitas, terus saya pikir oke, let's give this a try gitu. Dan yang saya rasakan saat udah mulai ikut light group setiap minggu, puji Tuhan karena memang pertamanya emang gak ada kerjaan yang lain gitu ya, tapi saya melihat bahwa Tuhan itu melalui light group memberikan inspirasi untuk saya itu bisa berubah menjadi pengikut Kristus yang
lebih baik lah gitu. Mungkin memang sampai sekarang pun juga masih banyak pergumulan, masih banyak yang harus diubahkan gitu. Tapi saya rasa yang menginspirasi saya itu benar-benar apa ya, kebersamaan pertama-tama. Terus saya masih ingat banget kayaknya saat saya pertama kali datang, terus saya didoakan juga waktu itu kan. Terus kayak wow, oke, saya baru datang, saya belum kenal siapapun yang ada di sini gitu, tapi mereka mau mendoakan saya gitu. Dan dari situ saya rasa kayak perubahan kehidupan, terutama mungkin dalam hal berelasi dengan keluarga gitu. Saya banyak luka dengan orang tua saya, dengan adik saya pun, waktu itu adik-adik saya pun, dan butuh proses, butuh waktu gitu. Tapi melalui pertemuan mingguan ini yang di luar di luar misa ya, maksudnya kayak kalau misa kan udah pasti gitu, di luar misa pertemuan komunitas, tapi di pertemuan kecil ini di mana saya boleh sharing kesalahan saya apa, struggle saya apa, terus saya juga mendengarkan orang-orang lain yang mungkin kadang-kadang punya struggle yang sama, punya mungkin pengalaman gitu kan, kayak oh kamu punya luka sama mamamu, aku juga ngerti banget nih kayak gini-gini, jadi kayak banyak dengar cerita dan lain sebagainya. Itu buat saya kayak makin lama tuh kayak oh, oke, kalau saya mau mengikuti Yesus tuh ternyata nggak cuman dengerin firman doang ya, tapi kayak harusnya memang ada perubahan tadi yang seperti Yuli bilang gitu. Dan itu yang saya paling rasakan, dan sampai akhirnya jadi light group leader pun banyak banget di proses Tuhan. Tapi bersyukur banget bahwa kecemplung gitu masuk ke light group ini dengan secara nggak sengaja, tapi Tuhan bisa pakai itu dengan buat saya merubah kehidupan saya dengan luar biasa. Thank you banget Mira. Jadi dari kasih yang kamu alami ya di pertama kali ikut, terus waktu itu ya udahlah daripada ngapa-ngapain ikut aja gitu. Kita mau denger dari Gaby nih, silakan. Kalau aku sih awalnya simple aja ya, gara-gara diajakin nongki. Mungkin bapak ibu di sini ada yang ekstrovert, ya ekstrovert ya. Oh nongki itu ya nongkrong gitu. Waktu itu diajakin makan sama main Pandora. Nah kebetulan karena ya kita kan suka, maksudnya di usia millennials itu kan suka nongkrong ya. Nah jadi kita pas diajakin aku excited banget untuk ikut gitu. Setelah ikut itu nongkrong, nah baru dia diajakin kita ada firman juga nih, ada praise worship juga tiap hari ini, hari Kamis kayak gitu. Dari situ baru mulai ikut. Jadi kan kalau orang ekstrovert itu kan seneng ya kalau ada rame, dapat energi gitu sih. Jadi itu yang bikin alasan kenapa pertama kali aku join small group gitu. Terus kalau yang akhirnya memutuskan untuk melayani, di sini aku merasa nggak berjalan sendirian gitu. Jadi aku dapat support dari teman-teman yang seiman dan punya value yang sama gitu. Aku didoain, aku ternyata menemukan yang struggle-nya tadi kayak Kamira gitu, ternyata sama dengan aku. Jadi aku merasa aku nggak sendirian ya di sini gitu sih. Sama yang kedua tadi Yuli bilang kan, Yuli melihat Yolanda gitu. Aku juga melihat banyak banget orang-orang di komunitasku yang walk the talk. Jadi mereka benar-benar jadi teladan dan aku bisa melihat sendiri gitu. Di sini aku merasa diterima sih dengan segala masa lalu dan apa yang udah pernah aku lakukan. Aku merasa nggak dijudge gitu. Itu yang memutuskan aku akhirnya berada di small group. Terima kasih. Thank you Gab, dan diterima as who you are. Silakan Yohan. Ya halo, mungkin kalau kenapa saya dan istri ada di small group, sebenarnya mungkin sharing aja. Di awal pernikahan kami itu kami merasa kayak kita memang dua-duanya istilahnya lahir baptis dari kecil gitu ya, jadi kayak gereja itu ya udah rutinitas, jadi karena memang keharusan lah dari orang tua, pokoknya tiap minggu harus ke gereja, ya udah kita bawa itu sampai menikah. Jadi gereja ya udah pulang biasa kan, kalau pulang gereja makan bakmi gitu ya, kayak cuman bosen aja gitu, kok kayak Katolik cuman begini-begini doang gitu. Terus kita sempat diskusi, kita akhirnya memutuskan untuk mencari komunitas, tapi ya end up-nya kita memang bertumbuh di LJF. Kenapa? Jadi waktu itu ada ajakan dari salah satu saudaranya istri untuk ikut LG. Awalnya gue nggak mau gitu, karena gue memang orangnya kan introvert. Jadi, aduh. Kontras ini. Iya.
Dia ekstrovert, saya introvert. Jadi kayak males gitu untuk bersosialisasi gitu. Tapi ya balik lagi ya, karena mungkin ya istri ngajak, ya udah deh coba aja dulu gitu. Tapi kesan pertama adalah saat saya datang ke situ, ternyata teman-temannya pun duniawi gitu ya. Maksudnya bayangan saya itu kan masuk Komsel teman-temannya kudus gitu ya, ngomongnya semua yang firman gitu. Tapi ternyata tidak gitu ya. Ya udah, jadi saya mulai terbiasa dan ikut. Terus juga ada satu momen saya sharing tentang pergumulan, saat itu saya menghadapi pergumulan di pekerjaan. Ya udah, saya cuma pikir ya udah sharing aja gitu. Maksudnya nggak ada efek lanjutnya lah. Ternyata nggak disangka-sangka LG leadersnya pun setelah seminggu berlalu dia WhatsApp saya gitu. Dia tanya gimana masalah pergumulan lu gitu. Di situ, dan juga ada beberapa teman LG yang WhatsApp juga. Jadi saya di situ merasa, oh gue sharing tuh didengar gitu. Maksudnya bukan cuma dianggap menguap aja gitu. Jadi kayak diperhatikan lah gitu ya bahasanya. Jadi merasa, oh gue nggak sendiri gitu. Walaupun mungkin mereka nggak ada kan di posisi gue, tapi ya gue nggak sendiri gitu. Di menghadapi ini gue ada support yang positif, ada yang dukung, walaupun cuma nanya tetap semangat gitu, tapi itu berarti gitu, dan juga tetap didoakan. Jadi itu sih kenapa yang saya sama istri akhirnya memutuskan kita mau bertumbuh dan berbuah di komunitas ini. Terus untuk yang melayani ya karena itu, karena gue udah merasa ya gue udah dikasihi oleh Tuhan lewat sesama yang ada di LG. Ya kenapa enggak gue membagikan itu gitu ke member-member atau ke teman-teman yang sekarang Tuhan percayakan di LG kami. Itu aja sih. Thank you Johan untuk sharingnya. Dan Johan ini bukan hanya aktif sebagai life group leader di komunitas kami, tapi dia juga aktif di paroki sebagai prodiakon. Ya, oke, thank you. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin banyak dari teman-teman, Bapak Ibu dan Romo mungkin yang ada beberapa pertanyaan untuk tentang small group ya. Mungkin ada yang tadi saya bilang 3 topik nih, 3 hal yang paling susah. Bagaimana mengajak para tim musik untuk ikut dan berkomitmen dalam small group. Biasanya mereka maunya datang latihan pulang, tampil pulang gitu kan. Yang kedua nanti Gen Z milenial, dan 3 keluarga muda. Nah yang pertama ini untuk Mira ya, musician. Seringkali satu komunitas itu kekurangan pemusik atau singer. Bagaimana Mira bisa mengajak lebih banyak lagi pemusik dan singer untuk join small group, dan juga bagaimana mereka mau tertanam. Jadi sebagai background, di komunitas kami itu kita mengadakan yang namanya audisi praise and worship setiap tahun. Dan itu terbuka untuk umum, as long as mereka Katolik. Tapi umum lah, jadi bahkan ada yang beberapa yang belum Katolik, simpatisan juga bisa ikut. Tapi dari sana biasanya kami terus encourage, karena itu disciple service relationship, begitu mereka bertumbuh, itu untuk selain mereka melayani, mereka juga bertumbuh dan mau tertanam di dalam small group atau cell group. Nah, silakan Mira. Gimana nih? Salah satunya memang audisi itu salah satu cara yang baik juga ya. Jadi maksudnya seperti yang tadi Yuli bilang kan, kalau pada saat kita melayani ada spirit of excellence gitu ya, itu salah satu pilar dari yang values di LOJF gitu. Jadi melalui audisi kita bisa menerapkan standar yang cukup bagus gitu kan. Jadi kita punya tim praise and worship yang skillful gitu, karena kalau kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan gitu, ya alangkah baiknya kalau kita melakukannya dengan skill. Itu pun ada di Alkitab ya gitu kan. Jadi bukan yang ya sembarang aja lah gitu, yang ala kadarnya gitu. Dan melalui dari sini, jadi ini juga menjadi salah satu daya tarik kita rupanya gitu, bahwa wow, kalau misalnya kita bisa melayani di tim praise and worship di LJF pada saat kita melayani di feast, itu satu hal yang menyenangkan gitu. Kalau misalnya mungkin ada yang lain-lainnya, ini bukan kritik, tapi lebih ke arah ini saya juga melayani di tempat-tempat lain ya, misalnya kayak di PD dulu saya sering melayani di PD Lansia waktu di Surabaya gitu kan. Kadang-kadang memang
timnya ya ala kadarnya gitu. Dan akhirnya yang kita persembahkan secara skill itu bukan yang terbaik lah gitu. Jadi di sini kita pakai standar tersebut gitu kan untuk mengundang nih teman-teman yang suka bermusik di luar sana. Biasanya mereka mungkin mainnya reguleran di mana dan sebagainya, tapi kayak kita juga ajak mereka untuk bisa reguleran di feast ya, kayak istilahnya lebih reguler untuk melayani Tuhan gitu. Dan pada saat kita udah mulai melayani bersama, kita bisa ketemu, bisa ngobrol dengan mereka. Pada kadang-kadang juga kalau misalnya kita ada waktu di waktu latihan gitu, sebelum kita latihan kita bisa tanya-tanya dulu, kita bisa sharing dulu apa kebaikan Tuhan yang kita rasakan selama 1 minggu ke belakang gitu misalnya. Dan dari situ kita bisa menggali cerita-cerita mereka, apa sih sebenarnya pergumulan yang mereka rasakan selama 1 minggu ke belakang, atau mungkin mereka sedang ada masalah keluarga kah, di kerjaan mungkin mereka lagi bergumul juga gitu. Dan dari situ kita bisa bilang kayak we will pray for you, kita akan berdoa bersama untuk itu. Dan juga seperti yang Yohan bilang ya, maksudnya kalau kita udah tahu ada yang punya pergumulan ya, kita juga tanya lagi gitu ke mereka, gimana bro sis, pekerjaan kamu gimana nih sekarang, di kantor kayak gimana nih sekarang gitu kan. Dan dari situ kita mulai membangun hubungan secara pribadi ya. Dan lama-kelamaan kita memang supaya mereka pun juga punya satu small group yang lebih bisa mereka istilahnya kayak dalam komunitas ini nggak cuma kenal sama 1 orang aja gitu, atau cuma 2 orang aja, atau cuma teman-teman yang udah pernah melayani bersama gitu. Jadi kita mulai undang mereka untuk masuk ke dalam small group ini gitu. Puji Tuhan, bahkan creative director kita ya, kalau dulu juga jadi yang nanti akan melayani di ruang besar nanti, di main hall nanti dia akan melayani sebagai music director gitu. Dia pun dulu juga cerita bahwa ya kehidupannya dia ya dulu ya pokoknya reguleran aja di luar, nggak mau apalah itu namanya komunitas rohani dan lain sebagainya, kayaknya nggak pernah terdengar. But he is very good gitu, dan dia secara musisi dia benar-benar orang yang sungguh menginspirasi banyak teman-teman musisi bahkan di luar komunitas kita pun saya rasa dia salah satu orang yang bisa menginspirasi banyak orang gitu. Tapi dia sendiri pun juga bilang gitu, salah satu hal yang terpenting kayak sekarang dalam bermusik itu adalah untuk mendengar. Dan pada saat kita ada di small group, kita belajar mendengar. Kita nggak belajar cuma terima doang berkat dari Tuhan, terima doang kasih dari orang gitu, tapi kita belajar mendengar dan kita memberikan kasih itu kembali. Dan pada dasarnya ya, I guess tadi yang seperti Yuli bilang juga gitu kan, good news-nya Tuhan Yesus itu tuh terlalu baik, terlalu luar biasa untuk kita cuman kita terima aja udah nyampe di sini, enggak gitu. Tapi berkat itu selalu mengalir gitu kan, karena kasih Tuhan tuh kan melimpah-limpah ya. Gak mungkin kita cuma terima, nggak mungkin cukup nih gitu. Kayaknya nggak mungkin cukup. Jadi itu sih yang di dalam small group itu kita belajar untuk bukan cuma berkomunitas, tapi benar-benar menjalankan kasih Tuhan gitu, berelasi dengan Tuhan melalui relasi kita dengan sesama. Dan dan saya rasa itu sih salah satu hal yang juga mengubahkan banyak orang gitu. Thank you Mira. Jadi kuncinya adalah selain latihan, kita tanya, kita mau care. Gimana? Jadi bisa sharing sebelum latihan atau setelah latihan, makan-makan ya seperti Tuhan Yesus kan, selalu makan-makan. Setelah itu baru kita undang mereka untuk masuk ke dalam small group dan bertumbuh bersama-sama. Oke, sekarang pertanyaan kedua itu untuk Debbie. Bisa klik next slide. Ini pertanyaannya sebenarnya untuk Gen Z. Seperti kita tahu, Gen Z itu kan sekarang growing ya, mendominasi anak muda. Sekarang itu Gen Z udah mulai masuk ke masa kuliah dan kerja, first jobber. Dan kita lihat small group dari Debbie itu juga banyak terdiri dari Gen Z dan milenial. Dan mereka biasanya tuh unik, berani menyuarakan pendapat ya kan, terserah mereka, terserah gue gitu kan, mereka bilangnya nggak mau terikat dan lain sebagainya. Bagaimana? Dan kita lihat banyak dari mereka tuh yang sudah nggak aktif di komunitas maupun paroki. Bagaimana Debbie bisa lead anak-anak Gen Z ini, dan ternyata di LG kamu juga banyak banget kan Gen Z dan milenial yang bertumbuh di sana.
Bagaimana caranya memperkenalkan discipleship is relationship pada generasi ini? Oke, mungkin yang pertama itu kita harus jadi top of mind-nya mereka ketika mereka butuh teman buat didengarkan gitu. Nah, bisa lewat banyak hal sebenarnya. Apalagi kan sekarang udah ada sosmed. Nah, kita bisa reply story-nya dia, di WhatsApp kita bisa chatin. Kalau aku tuh ada broadcast grup gitu, jadi kalau misalnya hari ini ada main kesini gitu, nah itu pasti aku kasih langsung aku blast ke mereka gitu. Nah, biasanya aku pakai triknya itu, misalnya Ci Yolanda sama Kamira bestie kan, terus aku ajak Kamira nih, terus Kamira bilang, kalau nggak ada Yolanda gue nggak ikut deh gitu. Nah, biasanya aku tuh bilang ini, Yolanda ikut gitu, terus dia bener ya, oke. Nah, pas aku ke Yolanda, Kamira ikut, oke. Nah, akhirnya dua-duanya ini ikut. Biasanya aku pakai trik kayak gitu. Wah, keren banget. Karena mereka tuh sukanya nggak ada bestie gue nggak mau ikut kayak gitu sih. Pertama, sama yang kedua harus banyak fellowship sih. Jadi kalau di small group aku tuh ada yang suka ke gunung, ada yang suka main Pandora, ada yang sukanya makan. Nah, jadi kita putar aja gitu. Minggu ini makan, minggu depan ke Pandora gitu. Ya semuanya harus terwadah. Pandora itu, nah itu tuh salah satu ya tuh yang main Pandora. Pandora itu jadi kita di dalam satu ruangan, kita dikunci, kita harus ada teka-teki yang harus kita solve untuk kita bisa lanjut ke ruangan berikutnya. Nah itu ada di banyak sih, ada di TA. Ya itu permainan game gitu. Banyak fellowship dan harus aktif untuk. Jadi one on one itu menurutku nggak harus ketemu gitu. Kita bisa reply story-nya dia, chat dia gitu, atau kok sekedar kasih emoji atau komen di postingannya gitu. Pokoknya bikin dia inget kalau kita tuh jadi top of mind kamu loh gitu. Kalau misalnya kayak lu butuh gue ada gitu. Wes, keren banget. Ini evangelisasi untuk anak muda ya, harus sering lihat-lihat TikTok dan Instagram mereka. Karena mata uang kasih mereka adalah like dan komen. Dan selama pandemi kayaknya like grupnya Gaby ini tumbuh sampai 30 kan? Karena kalian sering main game kan? Jadi selama di Zoom tuh selalu ada games kalau nggak salah. Betul. Jadi meskipun online kita juga bikin games di Zoom gitu, banyak banget yang bisa dilakuin sih. Sama kita pernah kayak makan malam bareng nih, misalnya hari ini makan ramen bareng ya, tapi sama-sama masak sendiri tapi buka kayak ya gitulah dari rumah masing-masing gitu. Cuma buat ngobrol-ngobrol doang gitu. Kayak gitu sih, harus ada relasi. Jangan sampai mereka tuh aduh gue lagi galau nih, cerita ke siapa ya? Mereka bahkan nggak inget nama kita gitu. Harus ada relasi. Dalam tiap minggu tuh at least kita ada sapa mereka lah. Thank you for sharing, Gaby. Jadi betul ya, discipleship relationship, kita harus jadi top of mind mereka. Jadi sebelum kita mengatakan firman Tuhan, masuknya supaya cantik nih, nah mulai dari persahabatan dan games, keren. Nah sekarang pertanyaan berikutnya ini untuk Johan. Next slide. Nah sebagai leader di small group khusus untuk couple, adakah kesulitan untuk mengajak pengantin baru untuk join small group? Dan biasanya apa yang dilakukan oleh Johan untuk mengajak mereka dan akhirnya buat mereka bisa komit dalam small group? Tadi seperti yang saya bilang di opening kan, pengantin baru ini susah-susah gampang karena biasanya mereka akan bilang di fase baru mereka banyak alasan kan, kunjungan mertua, terus nanti hamil, melahirkan, cuti hamil, anaknya udah setahun, nggak bisa apa gitu lah ya, anaknya sakit, sekolah lain sebagainya. So bagaimana Johan? Iya, mungkin bener banget yang tadi Ci Yolanda bilang, memang sangat tidak mudah gitu ya. Di LG kami memang kebanyakan newlywed gitu ya. Ada sih beberapa yang memang udah menikah juga udah di atas 5 tahun, tapi belakangan ini banyak kan, apalagi pandemi itu banyak yang memang baru-baru married gitu. Jadi mungkin cerita juga lagi awalnya tuh banyak kan istri-istri dulu yang join gitu ya, karena mereka mungkin kaget gitu kan, seperti zaman Tuhan Yesus ya, para wanita gitu. Pernikahan tuh begini gitu kan, ternyata nggak seindah dibayangkan gitu. Jadi
kebanyakan istri dulu yang lebih menyerahkan diri gitu ya, lebih datang. Tapi di sisi lain istri juga punya kerinduan untuk suaminya sebenarnya pengen ikut. Tapi kan balik lagi gitu ya, nggak bisa, nanti jadi ribut gitu. Jadi ya paling kalau dia cerita sama saya atau istri saya, kita bilang ya nanti kita doakan gitu, biasa selalu seperti itu. Cuman pelan-pelan kan ya seperti yang Gaby juga lakukan gitu. Kadang gue juga suka jadi follow suaminya gitu, either di Instagram gitu ya. Ya respon pertama sih ya cuman nge-like atau cuman komen gitu saat mungkin si suami itu nge-post apa. Tapi kuncinya adalah dari kalau yang gue lakukan ya gue jadi teman dulu, jadi teman dia dulu gitu. Yes, kalau memang mungkin cari mungkin hobinya apa gitu ya, maksudnya ya kalau syukur-syukur hobinya makan gitu ya, jadi mungkin bisa ajak makan gitu kan, atau ngopi. Yang udah sering dilakukan sih ya makan dan ngopi gitu, itu yang biasa gue lakukan gitu. Dan singkat cerita sih sampai yang sekarang ini puji Tuhan ada beberapa couple yang awalnya tuh cuma istrinya doang yang ikut, tapi dengan gue dan istri gue yang melakukan pelan-pelan, bahkan ada 1-2 member tuh yang datang pada saat pandemi, jadi kita tuh nggak pernah ketemu secara fisik gitu, jadi cuman kayak dia waktu itu daftar di Vis online, terus akhirnya dia ikut LG Zoom, terus akhirnya gue sama istri gue akhirnya memutuskan kita datang ke rumahnya gitu, walaupun masih pandemi ya, kita bilang ya modusnya sih kita kayak kasih kue gitu lah ya, maksudnya mau bawain sesuatu lah, tapi gue bilang kita di garasi aja lah, mungkin kita takut kan, dia juga takut nerima orang ini, ya udah diterima, dan di situ maksudnya kita saling kenal gitu. Jadi ya gue alasannya ya kan pengen kenal, karena selama ini kenalan cuma online gitu, lihat muka doang, nggak bisa lihat secara full gitu lah fisik. Jadi ya di situ ternyata berkesan gitu. Maksudnya ada respon-respon yang baik, dan si suaminya pun jadi kayak lebih welcome. Ya udah sih pelan-pelan, dan sampai sekarang ada 2 couple juga yang akhirnya suaminya udah ikut aktif, dan puji Tuhan sudah melayani juga di ministry di LJF. Mungkin itu aja sih. Thank you so much Johan for sharing. Jadi intinya kuncinya sama ya, discipleship luar biasa. Johan dan istrinya ini malah datengin mereka satu-satu di rumahnya. Dan kalau nggak salah, Johan dan istri juga sering ini kan, sama Melissa sering sepedaan kan pagi-pagi. Ya waktu pandemi ya kita juga suka Sepeda bareng, ya, event-event ya. Bikin event sepeda olahraga lah ya, sepedaan. Terus dulu ngapain ya jalan pagi gitu. Ya. Oke. Dan dari situ akhirnya suami-suaminya lihat, wah ternyata LG-nya rohani banget gitu. Jadi ada duniawinya lah gitu ya. Terus juga balance ya. Mungkin tambahan juga, jadi sekarang gue suka mungkin ngajakin makan gitu atau ngopi, tapi tetap di hari LG gue juga ngajakin. Jadi ada momentum-momentum yang memang gue nggak lupakan gitu. Misalnya kayak tiap LG kita kan tiap Kamis, jadi kadang Kamis pagi gue WA nanya kabarnya gimana gitu, terus gue selipin nanti LG dong ikut kan online. Ya walaupun kadang iya kadang enggak gitu, tapi ya message itu nggak pernah lupa sih diajak gitu. Thank you so much for sharing Johan. Dan pas ya, istrinya Johan ini bikin bolu enak banget, kayak peranti. Makanya mereka bagi-bagi kue ke para anggota LG-nya. Oke, thank you so much untuk sharingnya dari 3 panelis kita. Apakah mohon maaf waktunya habis, jadi nggak ada Q&A. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu atau Romo mau tanya, silahkan bertanya dengan Yuli ataupun 3 panelis kami ini langsung setelah acara selesai. Thank you. Kami mau kembalikan lagi kepada Yuli. Silakan Yuli. Oke, kita boleh ya satu kali lagi tepuk tangan untuk moderator kita, untuk para panelis yang luar biasa. Untuk hari ini kita kelasnya sudah selesai. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah hadir di kelasnya LOJF, Discipleship Relationship. Boleh saya kasih kata-kata terakhir pada akhir ya. Yang kami mau ceritakan lewat kelas kami adalah pemuritan itu adalah hubungan.
Jadi bukan tentang bagaimana kita menghafal firman Tuhan atau bagaimana kita bisa preaching di depan seperti ini. Tapi kalau kita dengar tadi tentang sharingnya Mira, Ko Yohan maupun dari Gaby, semuanya tentang relationship Bapak Ibu. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, small group itu hanya wadah yang ternyata telah disiapkan Tuhan dari gereja perdana untuk kita bisa punya hubungan dengan orang lain secara personal. Harapannya lewat kelas LJF hari ini, Bapak Ibu yang pelayanan di paroki masing-masing bisa kembali semangat untuk mendisciple orang-orang di paroki, dan yang mungkin yang ada challenge dengan orang-orang baru menikah atau anak muda tadi bisa tercerahkan juga. Dan untuk pemusik juga yang mungkin masih kurang bisa dapat tercerahkan. Saya izin untuk menutup kelas hari ini dengan doa ya Bapak Ibu, lalu kita bisa mempersiapkan diri untuk KRK. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kelas pada sore hari ini. Terima kasih untuk Engkau Bapa yang sungguh-sungguh kami percaya Engkau hadir di sini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengajaran yang Kau izinkan, untuk setiap penghiburan Tuhan, untuk setiap pencerahan yang Kau izinkan ada di dalam kelas ini. Bapa, kami semua adalah pemurid-Mu Tuhan, kami ini murid-Mu. Izinkanlah kami Tuhan untuk setiap harinya bisa bertemu muka dengan Engkau Tuhan, mengerti kasih-Mu Tuhan dan merasakan serta menghidupi kasih-Mu. Biar Bapa, dimanapun kami Engkau tempatkan, kami bisa jadi discipler buat orang lain Tuhan. Kami bisa jadi pemurid, kami bisa jadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti KRK. Bapak, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau sebagai nafas kehidupan kami. Biar nanti saat KRK kami benar-benar bisa merasakan kehadiran-Mu dan bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.